Quran dengan nomor tampil 12, nomor peserta 205. Dipersilahkan untuk mengambil tempat. Berikan Anda kemudahan ya Allah. Cepet deh Mas Rolas. Iya, ya, bagus-bagus. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah ya Allah. Adik aku. Ih, jaga ya dong, kayak berdiri saja ya. Iya, betul Jaga ya. yo. Secara terang punya nih. Putar aja. Bismillah ya Allah. Aku takut banget nih. Kakak terlalu maju tapi ya. Memang sih satu. Iya. Kira terlalu maju. Bismillah ya Allah. Ini udah ke lampu ih. Hadirin yang kami hormati, inilah grup Syarhil Quran dengan nomor peserta 205 Iya. akan membawakan judul syarahan dakwah di era digital. Iya, Dipersilakan. terang punya begitu terah. Tunggu sampai lampu mobilnya dulu. Iya. Kode dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikit tayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi abdan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang berbahagia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa penggunaan ponsel pintar atau smartphone mencapai 167 juta orang atau dengan persentase 89% dari total penduduk Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pengguna internet di Indonesia. Dari laporan VR Sosial tercatat ada sebanyak 204,7 juta. Di tahun berikutnya meningkat mencapai 370,1 juta. Dan diprediksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan smartphone yang diiringi dengan meningkatnya penggunaan internet ini bukan hanya digunakan oleh orang dewasa, namun juga pada balita, anak-anak, remaja hingga lansia pun tak mau kalah. Perkembangan teknologi ini dapat memberikan dampak yang sangat besar, sekaligus memberikan ancaman terhadap pembentukan karakter anak bangsa dengan beragam tontonan yang dapat diakses melalui Facebook, YouTube, Net Video, TikTok, dan media lainnya.
penggunaan teknologi yang berupa handphone dapat dijadikan sebagai sarana dakwah. Jika tontonan yang selalu lewat di media sosial berisi tentang nasihat dan ajakan, ilmu tentang adab dan cara ibadah yang benar, berisi tentang peringatan dan motivasi, bukan malah tontonan tentang kekerasan, bukan tentang pelecehan, bukan juga tentang penghinaan. Betul hadirin? Betul. Dewan Hakim serta hadirin yang dirahmati Allah, dari keadaan ini maka dakwah di era digital menjadi pembahasan syarhil Quran kami pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang durhaka.
firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum hiya billati ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, yakni terhadap orang-orang yang dalam rangka menyeru mereka diperlukan perdebatan dan bantahan. Maka hendaklah hal ini dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta dengan cara yang bijaksana. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya. Maksudnya Allah telah mengetahui siapa yang celaka dan siapa yang berbahagia di antara mereka. Dan hal tersebut telah dicatat di sisinya serta telah dirampungkan kepastiannya. Maka serulah mereka untuk menyembah Allah, dan janganlah kamu merasa kecewa dan sedih hati terhadap orang yang sesat di antara mereka, karena sesungguhnya bukanlah tugasmu memberi mereka petunjuk. Tugasmu hanyalah menyampaikan, dan Allah yang akan menghisab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1893 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairi falahu misluhu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang dirahmati Allah. Adapun sikap yang benar dalam menyampaikan dakwah adalah sikap pertengahan, yaitu tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, namun dengan memperhatikan beberapa aturan syariat yang ada, yakni mempertimbangkan antara kemaslahatan dan mudarat, serta merubah kemunkaran dengan tangan, lisan, dan hati. Barang siapa yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka wajib ia menempuh dengan cara itu. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang berada di bawahnya. Apabila seseorang bukan tergolong orang yang berhak merubah kemungkaran dengan tangannya, maka kewajiban ini beralih menggunakan lisan yang memang mampu dilakukannya. Kalaupun untuk itu tidak sanggup, maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Dularku, apakah kita mau menjadi selemah-lemahnya iman? Tentu tidak. Saat ini kita hidup di zaman modern yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Tidak harus menjadi ulama yang terkenal baru bisa berdakwah di depan mimbar. Tidak menunggu dipanggil untuk berkhutbah baru bisa mengingatkan. Saat ini hadirin, dengan kecanggihan digital kita dapat berinteraksi dengan seluruh penjuru dunia. Dengan menulis artikel, seluruh umat di dunia bisa belajar. Dengan membuat video, semua orang dapat tersadarkan. Asalkan membuat konten-konten dakwah yang unik, asyik, dan menarik. Sehingga dengan adanya dakwah melalui media sosial digital, bapak-bapak yang suka menonton bola di rumah lebih memilih menonton ceramah. Ibu-ibu yang biasanya joget tiktokan beralih mendengarkan pengajian. Para remaja yang kecanduan game online beralih belajar murotal. Anak-anak yang kecanduan film kartun bisa menonton kisah Nabi dan Rasul.
Rasul, Dewan Hakim yang mulia, serta hadirin yang berbahagia. Mari kita semangat mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkan, serta mendakwakannya dengan memanfaatkan perkembangan digital, sehingga kita dapat menjadi umat terbaik sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Masya Allah. Berapa? Iya, 15 menit ini. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Bagus sih Zat. Masya Allah, Amal ini. Baru dorangin bertiga besti lagi, jadi kan kompak tuh. 13 nih. Satu kelas lagi tuh. Makanya kalau lagi latihan kan enak tuh kalau satu teman. wa aktsaruhumul fasiqun. Saja kan. Sadaqallahul azim. Azim, aduh salah. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh perbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Imam Nasai di dalam kitab Sunnahnya, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya telah meriwayatkan melalui hadis samad dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bahwa mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ayat ini mengandung makna umum, yakni mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya, dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang yang Rasulullah utus di kalangan mereka, kemudian orang-orang sesudahnya, kemudian sesudahnya. Orang-orang yang dimaksud ini adalah orang yang melakukan suatu amal perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk itu hadirin, saat ini kita dituntut agar bisa memiliki pengetahuan agama yang luas serta kemampuan
teknologi yang dapat menghantarkan kita menjadi umat terbaik serta mewujudkan kejayaan Islam. Agar dakwah kita diterima dan berpengaruh terhadap yang didakwakan, maka Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bagaimana cara dakwah bisa diterima dan berpengaruh, yaitu dengan memiliki sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, ikhlas mengharapkan ridho Allah dengan dakwahnya. Yang ketiga, berilmu dengan pemahaman dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, lemah lembut dan berusaha menahan amarah serta memulai dari yang terpenting, masalah akidah tentu lebih diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari uraian demi uraian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai generasi muda penerus bangsa dan perjuangan agama, maka kita perlu meningkatkan pengetahuan, yakni pengetahuan ilmu agama dan kecakapan teknologi, agar kita dapat memenuhi media sosial dengan kebaikan-kebaikan di era yang penuh dengan kebobrokan, serta mengasah kesabaran dapat menjadi insan pejuang dakwah yang kuat dan kokoh dalam menghadapi hempasan tantangan yang menantang. Akhirnya, sayang-sayang buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya boleh merancang, kuasa Allah menentukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Jalan dah. Barat.